Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi dan kali ini kita belajar pernikahan dengan tema hutang piutang suami istri. Saya ulangi sekali lagi. Hutang piutang suami istri. Bolehkah terjadi? Mungkin mendengar akan judulnya, mungkin ada sebagian yang langsung mengatakan tidak boleh terjadi. Hutang piutang suami istri tidak boleh terjadi. Mengapa? Bukankah mereka satu, termasuk dalam hal keuangan? Tidak boleh terjadi. Mungkin. Mungkin yang lain mengatakan bisa saja terjadi. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Asal keduanya bisa memahami, memiliki cara pandang yang sama, lalu kemudian tetap itu untuk kebaikan bersama. Loh Pak, hutang piutang suami istri kok buat kebaikan bersama? Benar. Menguji keterbukaan, menguji kekompakan, saling menolong, termasuk menguji pengorbanan cinta mereka. Hutang piutang suami istri. Atau sebagian mengatakan, saya bingung Pak, saya ini belum menikah. Bagaimana bisa ya suami istri bisa ada hutang piutang ya Pak? Ya, karena itu perhatikanlah pelajaran pernikahan ini. Pak, Bapak ngajar tentang pranikah. Poin-poin tentang membangun keuangan yang baik suami istri. Pernikahan. Pertama adalah terbuka apa adanya, jujur. Ya, saling percaya. Yang ketiga, untuk kepentingan bersama. Yang keempat, kemudian adalah didasari cinta. Lalu bagaimana dengan hutang piutang, Pak? Hutang piutang ini membuat saya bingung. Masa seperti bank dengan nasabahnya? Masa seperti itu? Kita belajar ya. Mengapa? Karena bisa terjadi dalam pernikahanmu, akan terjadi yang namanya hutang piutang. Tidak kemudian dicatat, tidak kemudian ditambahi bunga, tidak dimintakan kemudian jaminan atau agunan, oh tidak. Tapi bisa jadi terjadi. Lalu bagaimana? Bolehkah itu terjadi? Kita akan bahas bagian demi bagian. Bolehkah itu terjadi? Saya akan mulai dengan pembahasan bisakah itu terjadi? Nanti ending dari segmen ini bolehkah terjadi? Bisakah terjadi hutang piutang antar suami istri? Saya kembali kepada keterbukaan suami istri. Bagian yang pertama, terbuka, jujur. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga, kepentingan bersama didasari cinta, bukan pembalasan. Ya, bukan merupakan hukuman. Saya kembali kepada perhitunganmu tentang keuanganmu sendiri. Apakah kamu ini cukup terbuka, saling percaya? Apakah kamu punya kesepakatan bagaimana membangun perekonomian, keuangan rumah tanggamu? Saya kembali kepada kesepakatanmu. Pernahkah membicarakannya? Seberapa sepakat? Pak, ya kami ini tidak bicara detail. Pokoknya apa yang dibutuhkan ya kami yang ada uang silahkan keluar. Ya kelihatannya oke aja ya. Kalau kedua-duanya punya sumber keuangan yang cukup, yang mapan,
kemudian dua-duanya akan tetap seperti itu seumur hidup pernikahan mereka. Rasanya nggak masalah. Contoh ya, dua-duanya punya pekerjaan atau usaha yang bagus, dengan penghasilan yang bagus. Bahkan di tengah pandemi, di tengah resesi dan segala macamnya, dua-duanya tetap bagus. Turun sedikit tapi masih bagus. Contoh nih, saya pakai angka ya. Dua-duanya punya penghasilan. Penghasilannya berapa? Cukup lah, saya pakai istilah cukup berapa ya. Istrinya punya penghasilan bersih 50 juta. Suaminya punya penghasilan bersih 80 juta. 50 juta, 80 juta. Sementara kebutuhan rumah tangga mereka, karena titik awal ya, baru 15-20 juta. Waduh Pak, angka Bapak kok menakutkan buat saya. Ya ini namanya saya juga memberikan contoh bagaimana kedua-duanya mapan. Nanti saya akan beri contoh kedua-duanya pas-pasan. Atau salah satunya tidak bekerja. Saya kan sedang membahas yang mapan. Bagaimana 50-80 juta dengan kepentingan yang lain, kebutuhan rumah tangganya hanya 15-20 juta. Aman kan? Jadi yang 50 juta mau keluarkan 5 juta, 10 juta. Yang 80 juta mau keluarkan 15 juta. Nggak ada masalah. Selama itu seumur hidup mereka baik-baik saja. Tetapi perhatikan, di dalam kebanyakan orang yang hidupnya pas-pasan, di pikiran mereka hanya berpikir bertahan hidup atau cukup. Tapi bagaimana dengan orang yang limpah? Tidak cukup bertahan hidup. Enggak, sudah jauh. Cukup, enggak cukup. Sudah lebih daripada itu. Bukan hanya mencukupi itu, tapi bagaimana membuat usaha. Bagaimana menambah modal. Oh, ini cerita yang berbeda. Karena ini menjadi pergumulan berbeda. Oke, jadi saya katakan, Pak, rumah tangga saya keuangannya nggak usahlah ngomong seperti itulah. Cukuplah Pak. Oh aman, aman. Tapi bisakah terjadi hutang piutang? Sangat bisa terjadi. Mengapa? Karena kamu sudah tidak lagi terbebani oleh urusan keluarga rumah tanggamu bulanan. Dengan anak 1-2 lah. Sekian puluh juta nggak ada masalah. Tetapi ketika engkau punya keinginan membuat usaha, menambah modal usahamu, lalu ternyata harus mengambil uang dari bank, hutang dari bank, harus tanda tangan suami istri. Siapa yang bayar? Ya yang bayar yang mengambil utang. Tapi kan kau tidak bisa lepas sebagai suami istri. Ya kalau kemudian tidak ada masalah, artinya suamimu lah mengambil kredit dari bank, taruh 2 miliar. Ya, tanda tangan suami istri. Ternyata usaha suamimu ini gagal dalam tahun kedua. Sementara harus membayar. Pertanyaannya, bisakah itu terjadi hutang piutang di antara suami istri? Bisa. Loh Pak, itu kan hutangnya ke bank. Iya. Tapi kesepakatannya kan si suaminya yang bayar. Berikutnya ketika suaminya bangkrut, istrinya masih oke dengan 50 juta. Tapi akan sangat berkurang untuk membayar hutang suaminya ke bank. Ini perlu dibicarakan dengan baik. Tapi kan bisa terjadi. Ini saya berikan contoh orang yang kelimpahan loh. Sekarang saya berikan contoh orang yang biasa aja, yang cukup. Taruh suami istri. Punya penghasilan UMR lah. Ya, 2, sekian juta. Atau sekitar hampir 3 jutaan. Untuk daerah Semarang sekitarnya. Berarti total mereka, penghasilan mereka 6 juta. Mereka sepakat untuk memberi persembahan dan segala macamnya untuk tabungan. Cukup 6 juta. Tabungannya nggak terlalu banyak, tapi cukup. Suatu kali pengen mobil. Sepakat pengen mobil. Siapa itu? Istrinya. Aku pengen punya mobil. Dihitung, nggak cukup. Dipaksakan diri menabung.
Mereka bersepakat beli mobil second. Uang mukanya untuk mobil second mereka sudah menabung hampir setahun, cukup. Berapa sih tabungannya? Tabungannya 10 juta. Tapi itu setahun. Oke, beli nih, berarti kan hutang. Nah, ini siapa yang bayar? Kan dua-duanya kerja, siapa yang bayar? Oh, yang bayar istrinya. Kenapa? Karena yang pengen istrinya. Gak ada masalah nih. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ketika memasuki bulan ke-10, istrinya ini merasa aku mesti bayar hampir 2 juta. Dan kita harus hidup ngirit. Tapi kan itu karena kamu. Kita berhutang itu karena kamu. Goyang nggak? Oh, bisa goyang. Bisa goyang. Bisakah terjadi hutang piutang suami istri? Bisa. Mengapa? Karena suaminya tidak merasa berhutang. Yang berhutang istrinya. Jadi dia seperti cuek saja. Bisakah terjadi? Sangat bisa terjadi. Atau kita ambil contoh yang lain. Suami istri pas-pasan. Suatu kali suaminya ini kena musibah. Kecelakaan yang merugikan orang lain dan harus mengganti, ini hidup cukup ya. Mengganti biaya kerusakan sekitar 3,5 juta. 3,5 juta buat mereka berat karena hidupnya pas. Ada sedikit tabungan, ada sedikit untuk keuangan yang mendadak, yang tanpa rencana. Tapi itu untuk membayar itu nggak bisa. Maka suaminya pinjam kepada siapa? Kepada istrinya. Karena istrinya punya simpanan. Dari apa? Dari warisan. Pinjam berapa? Cuma pinjam 2,5 juta. Bisakah terjadi hutang piutang suami istri? Bisa. Mengapa? Karena suaminya mengatakan pinjam. Orang mengatakan pinjam, harus konsekuen dong, kembalikan. Jadi sebelum menjawab bolehkah terjadi, pertanyaan bisakah terjadi sudah terjawab. Berikutnya, bolehkah terjadi, Pak? Kan rasanya suami istri masa utang piutang. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Segmen ini baru sampai bisakah terjadi. Segmen berikutnya, bolehkah terjadi? Segmen berikutnya lagi, bagaimana mengatasinya? Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.